maka hendaknya kalian menjauhinya. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sahabat yang mendengarkan ini teman-teman, yang masih punya stok khamar di rumahnya, mereka hancurkan, mereka tumpahkan khamar-khamarnya. Sampai disebutkan di kota Madinah waktu itu bertumpahan khamar di jalan-jalan. Kenapa? Karena mereka konsisten mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang coba bawakan satu ayat di Bible larangan minum khamar atau pengharaman khamar, silahkan. Silakan bro, giliran lu. Efesus 5:18. Efesus 5 ayat 18. Baca bang. Dan Baca, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Oke. Boleh dibacakan Amsal 31 nomor 6, Bang King. Amsal Amsal 31 nomor 6. 31 Kencengin suaranya ya. ayat 36. Amsal 31 nomor 6. Ayat 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Apa itu katanya? Berikanlah apa? Ini parah nih. Itu malah disuruh loh minum-minum keras. Bagaimana ada larangan khamar malah disuruh bro? Direkomendasi. Bang Handi, dilarang kan? Ya. Bang Handi, Ya. Kanda. Ya. Ternyata di ayat 7-nya, biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan Iya. tidak lagi mengingat kesusahan. Pantasan banyak orang-orang mabuk, orang-orang susah semua. Enggak kayak gitu. Dari Kalau- sini. Intinya di sini, kalau lu lagi galau, Ya, lu lagi ada minum. utang nggak bisa bayar, pokoknya lu lagi minum. terus cinta apapun itu, ya sikat itu supaya lu happy Masya Allah, gitu. jazakallah khairan. Baru dapat nih, baru tahu saya, Masya Allah. Ya, Syukran. gitu. Ini Kanda. artinya Baru ayat bukan dia. Amsal 31 Iya, ayat baru. 6. Nomor 7-nya itu, nomor 7-nya. Iya, bentar. Ini Pantasan banyak artinya orang stres kalau lagi galau. Supaya datang ke klub kita minum Pantes keras. semalamnya malam tadi Bang Blender debat. Blender lo jangan itu, duduk Amsal ini itu. Bang Blender lo. Gitu Amsal semalam. itu. Parah kali. Cemana aja nih Bang King ini. lanjut. Kalau dianjurkan loh, itu namanya berila itu berila itu disuruh gitu loh. Ya udah, Oh, iya, lanjut. si KPK semalam. Tapi bagusnya banking ini nerimo dia, nggak ngeyel. Gue demennya orang kayak gini. Jadi kita nggak debat, artinya apa, saling mengingatkan saja kan begitu. Lanjut Bang. Oke. Yang selanjutnya nih ya, kita santai aja. Agama manakah di dunia ini disiarkan dengan menjajah? Loh. Kristen lah. Kristen. Banking Tidak tahu. tidak tahu. Kapura. Jujur. Bang King, Nggak apa-apa, yang nggak menjajah apa-apa. Indonesia, siapa? Apa agamanya? Kan dikatakan kalau tahu katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Saya tidak tahu. Ya, ya. Enggak, Dia edukasi aja, jangan An- ditanya, dia nggak, kan dia nggak tahu, dia edukasi aja Anda, dia edukasi aja silakan. Oke. Yang menjajah kita itu Belanda. Belanda itu bawa apa? Kristen. Bawa slogan. 3G. Bawa slogan. 3G. Apa itu? Gold, glory, gospel. Artinya? Pura-pura nggak tahu pula kau. Nggak Kalau tahu, itu kita ke serius. Islam, udah cukup, kasihan dia. Kalau Islam itu disiarkan atau didakwakan itu diberitahukan dengan cara berdakwah atau dengan cara menjajah kan dia. Berdakwah. Ya, kalau Islam dengan cara dakwah. Makanya mana dalilnya? Mana datanya? Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Kemana itu? Ke Yaman waktu itu. Karena memang basis Kristen ada di Yaman di waktu itu. Raja Abraha itu sampai dia bikin gereja untuk menyaingi Ka'bah. Itulah yang nanti Abraha itu datang dengan tentara gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Nanti kalau datang dari satu kaum dari kalangan ahlul kitab, apa kata Nabi?
Disuruh jajah? Enggak. Ajaklah mereka, wahai Mu'ad. Hendaknya engkau mengajak mereka. Ajakan pertama yang kau ajak mereka, syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan menjajah. Begitu, bro. Beda dengan Belanda. Belanda datang ke negeri kita dengan apa? Dengan jajahan. Gold, glory, gospel. Itu kalau orang yang pernah belajar sejarah dia akan tahu itu. Gold apa artinya? Kekayaan. Glory, kekuasaan. Jajahan termasuk dalamnya. Kenapa? Yang mereka maksudkan dengan glory, kejayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Meluaskan wilayah mereka. Dan yang terakhir gospel. Apa itu gospel? Dia bawa Kristen, dia bawa Injil. Iya. Oke, baik. Apa maksud gosok pelan-pelan. Kang Dio, apa maksud di medu ini kita edukasi ya. Aduh, berisik ini bocah ini. Apa maksud udah ila sabili rabbika bil hikmah, dan selanjutnya kan dia apa maksudnya? Nah, itu di antara ayatnya juga. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu artinya apa, teman-teman? Hikmah itu menyatakan sesuatu, mengajak kepada sesuatu pada tempatnya dengan caranya tersendiri. Artinya, terkadang kita butuh keras, terkadang kita butuh lembut. Disesuaikan dengan kondisinya. Itulah hikmah. Dan rata-rata dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui lisan para sahabatnya, mereka semua diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira dan jangan kalian mempersulit orang. Permudah, jangan persulit, dan berikan kabar gembira dan jangan kalian buat orang lari. Jadi nggak ada istilah Belanda di situ. Kalau dibandingkan Kang Banking yang giliran Anda boleh buka ulangan 20 nomor 10 sampai 13 Banking. Waduh. Banking. Ulangan 20 nomor 10 sampai 13 bisa dibaca Banking. Ulangan 20 nomor 10 sampai 13. Panjang mamat nih, Bang. Ya, kita perbandingan di sini ya Kang Dio ya. Iya. Panjang kali ayatnya. Ini aku tampilkan aja. Ulangan. Kalau ada Bible di situ dibaca Bang. Ini. Ayat Ya, tampilkan ya, gedein dulu. Sorry ya, digedein dulu ya. Gedein dulu ya. Sorry. Ya, mantap. Ya, baca Kang. Baca Bang, yang kencang. Udah malam, gue ngantuk, Bang. Ini Bang Blender yang baca yang kencang. Bang Blender yang baca yang kencang. Ngeri itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Wih, ngeri ya. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Wih. Mojong. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Mojong. Gila bang. Penjajah itu. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Oh iya, pencuri itu, perampok. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Cukup udah Banking. Makasih Banking telah membuka. Gue demennya nih orang ini bagus gitu. Bang. Banking ada komentar atau tidak?
No Tidak comment. ada. Lanjut bang. Ada komentar bang? Macam pendeta aku bacanya, macam pendeta ya. Bacanya ya, mirip ya. Kalau pendeta seperti ini. Mirip banget. Di sini kesimpulannya adalah pernah nggak mendengar istilah kerja rodi yang dibawakan oleh Belanda Pernah. waktu menjajah? Pernah. Oke. Di manakah Belanda mengambil istilah kerja rodi? A di Bible, B di Al-Quran. Tidak tahu. Tidak tahu. Bible. Sepertinya tadi ada di kerja rodi. Ada, coba tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi coba. Ada kerja rodi. Marjaluni ya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan selanjutnya. kerja rodi? Kerja paksa tanpa digaji, dijadiin budak. Itulah yang dilakukan Belanda kepada nenek moyang kita. Semoga ya korban-korban Belanda, nenek moyang kita diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Makin kesini suara si Bangking makin kecil lu. Wah, bener lu. Lemah. Ngantuk gua, host, ngantuk. Wah, lu malu bukan ngantuk lu apa arah ini. Ngantuk. Di sini sudah jam 12 lewat atuh. Lemas dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri setelah aku membaca Bibelku. Itu dia. Sekarang lanjut ya antara Kang Dio sama Bang Kim, dengerin baik-baik. Tadi Anda menjawab bahwa yang menjunjung tinggi toleransi itu adalah Kristen. Tapi menurut Kang Dio tadi Islam. Mungkin bisa saling menunjukkan data begitu, Bang King. Di mana data di Bible toleransi? Bentar, cari dulu. Faktanya, bagi siapa yang tahu di Medan, jalan Padang Bulan itu asap babi itu di jalan. Gara-gara itu motong jalan aku, betul. Iya, gara-gara itu motong jalan aku jauh kali, lebih nggak tercium kok asap babi itu. Sampai tuntungan. Sampai tuntungan, cobalah. Jual babi semua di situ. Namanya juga banyak orang Cina di situ. Gimana? Mana Cina, Pak? Mana ada? Marah pula. Orang aja kau. Mana ada pula. kau? Dari Padang Bulan itu asapnya bukan pakai ke atas semuanya dibuat, ini ke jalan pula nyawa nih motor Itu King, aduh lu macam. juga kan Cina King dulunya King, cuma sambar petir jadi kayak gini muka lu. Kamu kayak luas. Coba kan toleransi dulu kita nih, toleransi dulu. Boleh ya, Kang Bang King, sekali lagi 2 Yohanes 1 nomor 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Bang King, coba dibaca. Gedein lagi. Kan saya melakukan toleransi, tunggu bentar saya cari. Satu lagi ayat toleransi di Bible itu loh. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Ayo silakan Coba buka dulu. Ayat toleransi sambar itu. petir. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Benar nggak sih? 2 Nggak salah Yohanes ingat nanti. Benar ya? Benar lah ya. Benar. Ya benar ya. Yohanes 10. Nah, tuh lah. 2 Yohanes Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ini bosnya Bang King mau membuka dia, gue demen sama dia. panjang juga ini ayatnya. Dia banyak nggak apa-apa. Ya. Baca aja. Baca, ini pendeta lagi membaca, pendeta. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Wih. Bang King, komentar ini toleransi apa tidak? Gimana? Ini toleran apa enggak nih? Ini data. Toleran. Ini kan perkataan siapa ini? Bentar, aku cari Dari ya. Bible lah. Iya bentar. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus kah atau bukan? Ya komentari lah, coba komentari kita dengerin. Bentar ya. Perkataan Ilyas. Nah ini kan surat Yohanes kepada perempuan yang terpilih, ya kan, agar menasihati mereka agar berhati-hati terhadap orang-orang yang datang dengan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran Kristus. Mana ada kau ngarang-ngarang aja. Judul cerita di dalam itu tetaplah di dalam ajaran Kristus. Itu judulnya. Kan kalian pakai judul, kan buku cerita.
Ini loh, ngapain aku bohong? Alah. Ini di Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 10 nih. Kau ambil itu di mana? Ya rahasia dong. Gak apa-apa sih ya. Maksudnya apa itu? Kok dilarang mengucapkan salam? Kenapa? Terhadap orang-orang yang berbeda dengan ajaran Kristus nih. Iya, artinya kalau saya muslim datang ke rumah Anda, ya, tidak boleh Anda mengucapkan salam. Itu nggak toleransi namanya itu. Intoleran namanya itu. Toleransi. Intoleran. Toleransi namanya itu. Intoleran namanya itu. Judulnya di sini. Sebutan dari gua hantu Coba judulnya. kasih naik dua-duanya aman. Gede aman. Ini ya, memang ya. Ini coba, Bible ya. Ini Bible ya. Kalau dia tadi kan Google, jadi bisa pendapat orang lain. Ini Bible sendiri 1 Yohanes. Ya, judulnya ini. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Jadi diperintahkan di ajaran Kristus dengan cara jangan menerima orang yang tidak membawa ajaran Kristus. Ini perintah judulnya. Kok ngarang-ngarang pula kau? Ini ya. Bukan. Iya, itu melarang. Google. Ini Bible, penjelasan Bible. Ini penjelasan Bible juga Alkitab. Mana di situ apanya? Seperti ini kan 1 Yohanes 1 judul apanya Alkitab Sabda. Mana? Judul perikopnya itu loh perikop. jelas yang Nih, ditampilin Bang Yohanes Jimen. 2 Yohanes 1 ayat 10. Itu nih. Google AI. Penjelasan Coba geser di atas AI. Coba geser di atas, jangan ke bawah. Nih. Terus geser ke bawah AI. Peringatan ini bukan bersikap tidak ramah atau tidak mengasihi. Bohong kau. Namun Itu ini adalah penafsiran bentuk di bawah, kasih itu yang penafsiran itu di bawah. menjaga Atasnya, kebenaran dan maksudnya gereja. atas dulu. Gitu loh. Ngarang aja kau. Ini penafsiran bertentangan dengan redaksi. Bang Jiman. Itu bukan ngarang itu Bang, tapi kau baca dari ayat 1 sampai 11. Jangan cuma baca. Ini Bentar dulu kau. Mister, bentar dulu. Si Mister ini penghujat, saya mau bersihin dulu. Aduh, ya Allah. Bentar dulu. Bang Jibril bisa naik, Bang Jibril. Ayo. Bang Jibril naik dong bentar. Orang kangen lah dengar suaramu sayang. Makanya Iya, pantas ya kalau Ini mereka ini. mengucapkan salon. Ini sayangku Jibril ini, kangen dengar suaramu nak. Naiklah nak sebentar. Ini anakku ini yang satu ini, hampir 2 minggu kedengeran kangen loh netizen. Naiklah nak sebentar. Lanjut Bang Andi, yang tadi Bang Andi kita selesaikan. Aku mau tidur nih. Yang tadi. Ya itu tadi 2 Yohanes 1 itu intoleran bro. Iya, kamu nggak boleh mengucapkan salam kepada saya kalau saya ke rumahmu. Apabila kau terserah. mengucapkan salam, Pertanyaan itu yang tadi. Itu bro, begini bro, yang jelas intinya di sini adalah kalau kamu mengucapkan salam berbeda agama, itu upaya jahat, jadi perbuatan jahat namanya, begitu bro. Ya udah, terserah. Lanjut pertanyaan tadi. Iya. No comment. Berarti Ya, no berarti comment. benar lah. Berarti kita nggak boleh mengucapkan salam ya sama mereka ya? Enggak, mereka juga nggak boleh, Nggak boleh mereka. Udah Iya, lanjut. iya. Kejam kali. Jadi mengucapkan selamat siang menyapa nggak boleh gitu? Nggak Siang boleh. bos, nggak boleh. Nggak boleh salam. Mak gila kali. Jadi maki aja terus, woi, monyet gitu. Gimana ya? Gimana? Harus gimana jadinya? Bacakan, baru saya tidur, saya ngantuk. Nggak boleh menyapa. Jadi gimana caranya itu? Woi, gitu mesti gitu. Pertanyaannya ke Bang King gini, bro, lu ketemu gue, bagaimana cara menyapanya? Bang King, bagaimana cara kamu menyapa kalau kita ketemu? Salon dia, salon. Halo Ikut salon saudaraku. Apa? Halo saudaraku. Halo. Nggak apa-apa, terima aja nggak apa-apa. Dia orang baik kok. Oke. Iya. Yang penting lu kalau ketemu gue jangan bilang, jangan ya, nggak bagus itu. Oh, berarti nggak salah juga nanti King kalau aku jumpa King, bijak nanti ya, nggak salah ya. Waduh. Apa kau? Gitu nggak salah ya? Ya nggak salah kan, Bang- memang Bang Nggak benar. salah. Oke, betul. nggak salah. Temanku juga banyak muslim di sini Bang Dende. Loh, tapi nggak boleh menurut kitabmu kan nggak boleh. Tadinya aku King, siang King, sore saudaraku nggak boleh. Jadi gini, intinya gini, apa Terus yang mana? baik lakukan, yang tidak baik jangan lakukan. Ya, ini Loh, itu kan Ini perintah. menurut kitabmu kan nggak baik menyapa. Menurut kitabmu, kau mengikutin Ya. kitab atau mengikutin siapa sekarang nih? Ya udah kayak kata Bang Jimin tadi, no comment. Lanjut Bang. Loh, nggak ada lah. Berarti aku jumpa sama Kristen nih, woi, bijak Jangan, banget dia. jangan Oh, dipaksa, dia orang baik, jangan dipaksa.
Dia Dia orang salahkan baik, Raden ya. orang baik ngantuk pula lagi. Kalau dipasang ntar dia bilang asrama lagi. Nggak Salah gitu. Asmara dia bilang asrama. Next bang, next. Next lagi ya. Next bang, biar nggak ngantuk dia katanya. Ya, aku menyapa dulu lah King kalau gitu. King, Iya, silakan. bijak kau nanti King mau. nyapa, kayak gitu nyapa King, nggak kayak gitu lagi. Ramu lah bang blender. Pasrah dia pasrah. Pasrah dia. Ya jangan salahkan. Bang, satu lagi bang, aku penasaran jawabannya apa. Ya, sabar bang King. Memang saya pernah di posisi itu. Makan hati, makan hati. Sabar. Masalah. Nggak masalah lah udah. Kan gue Dosanya kan bang blender sendiri. mana ada tanggung dosa kami orang kita menyatakan kok tanggung dosa pula. Sekarang kita masuk ke teologi sedikit untuk edukasi ya. Oke, pertanyaan nih. Yang dihukum oleh Sang Pencipta ini bahasa umum ya. Yang dihukum oleh Sang Pencipta adalah A. Orang soleh, B. Orang fasik. King dulu. Orang Pasik. Orang fasik. Wakil Iman. Orang fasik apa orang soleh man? Orang fasik. Orang fasik. Baik. Kok niru-niru? Nggak mungkin. Ya nggak apa-apa niru. Sama Oh, iya, ini nggak ada apa-apa. persamaan, nanti ada perbedaan kok. Artinya kalian berdua ini normal. Yang kedua selanjutnya ya. Apakah semua para nabi itu orang soleh? A. Semua orang soleh. B. Sebagian. Ya. Oleh Benar. A. Apa? Masuk. A. Apa King? A. Saya ulang ya. Apakah semua para nabi itu orang soleh? A. Semua soleh. B. Sebagian. Soleh. Semua soleh. Baik. Apakah anaknya Bunda Maria itu orang soleh? A. Orang soleh. B. Orang fasik. A juga. Apa? A. Orang soleh. Baik. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Orang soleh. B. Orang fasik. B. Pasik. Orang soleh. Saya bilang kan terjadi perbedaan di sini. Gua bilang pasti terjadi perbedaan di sini. Kita menurut tenang, 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 Oh, tenang. tenang. Coba, apa alasanmu King mengatakan orang soleh yang dikutuk di tiang salib? Coba jelaskan. Karena Yesus itu kan orang soleh, orang benar. Jadi dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Oke. Itu menurut Mundurin kita. pertanyaan selangkah. Saya mundurin selangkah. Apakah boleh menghukum membunuh orang soleh? A. Boleh. B. Tidak. Tidak boleh. Sebenarnya Tidak boleh. Tidak Sebenarnya boleh. tidak, tapi boleh lah. Tenang. Awalnya lancar, pas disalib berbeda dia. Ada apa aja loh King? Macet. Beda kan sesuai isi Alkitab. Oke. Apakah masuk akal atau hanya iman saja? Dengerin pertanyaannya. Orang soleh dikutuk di tiang salib. A. Masuk akal. B. Percaya iman saja. A. Masuk akal. Hah? B. Percaya iman juga. Tidak. Ini parah. Sesuai isi Alkitab. Tenang. Bang King, besok hapus akun aja. Nggak apa-apa, dia orangnya baik kok. Nggak apa-apa, kita bebaskan dia. Sepanjang dia nggak menghujat, kita hormati dia. Kalau dia baik, Mandi, kenapa dia baik? Satu, tempatnya gua Jangan tahu dengarkan dia di hostnya, mana. hostnya kampret itu kampret. Kedua, mukanya gua tahu kayak gimana, makanya dia Cina ke sama gitu. dia. Oh, jadi dia baik karena kunciannya udah kepegang ya? Iya. Oh begitu. Nggak berani menghujat. Emang dia bukan penghujat dari awal. Bukan dia, orang baik Iya. dia. Kita Luar biasa. doakan saja teman-teman, semoga Bangking ini mendapat petunjuk hidayah. Kita doakan beliau, amin. Tetap masuk Kristen ya.
Kemarin anak Medan namanya kan? Iya, Medan. Anak Medan. Iya. Masuk Pertanyaan mana, King? Iya, King, masuk mana bener. barusan? Hah? Hah? Masuk mana? Di Masuk Katolik dia nih. enggak Protestan, Kristen. Ini masuk Kristen nih. Nih. Terus kampret. Anak Medan. Iya. Berarti betul kan? Barang bulan tuh kan? Kumuntah. Ya kan, King? Hah? Barang bulan tuh kan banyak kan asap babi kan situ kan? Banyak lah. Nah, itulah. Kenapa nggak dibuat cerobong ke atas, ke jalan pula dibuat? Ya bilang lah sama orang itu, kok sama aku. Nah, enggak, berarti nggak toleransi kan? Iya. Iya, Apalagi maksudnya sama Tesalonika. orang itu dibilang kok sama aku. Iya, di mana toleransi Kristen tuh dibilang aku cuman bilang kan kayak gitu biar tahu orang itu, jangan ke jalan, baunya itu asapnya itu. Orang Emang baik aku yang jangan, punya perusahaannya. orang baik jangan disiksa, kasihan. Kita edukasi aja dia. Ajaran kasih. King, Belum lagi sama anjing. temen. Ini pertanyaan sangat sederhana loh. Siapakah yang menghendaki kejahatan? A. Tuhan, B. Iblis. Oh, iblis lah. Iblis, baik. Pelaku pembunuhan Yesus itu A. Orang jahat, B. Orang baik. Orang jahat. Orang jahat. Sumber kejahatan itu iblis atau dari Tuhan? Sumber kejahatan iblis. Iblis. Siapakah yang mempengaruhi pelaku pembunuhan Yesus? A. Pengaruh iblis, B. Perintah Tuhan. Kemana? Siapakah yang mempengaruhi pelaku pembunuhan Yesus? A. Pengaruh Tuhan, B. Pengaruh iblis. Oh, itu pengaruh iblis. Pengaruh iblis. Iblis itu ingin membunuh Yesus atau ingin Yesus selamat? Iblis itu ingin bunuh Yesus atau Ingin membunuh Yesus. Kalau King ingin Yesus selamat atau ingin Yesus dibunuh? menurut Alkitab dia itu disalibkan untuk mengurus manusia. Enggak, bukan tujuan, bukan tujuan dulu. King dengerin baik-baik. Anda sebagai Kristen, apakah Anda ingin Yesus mati atau Anda ingin Yesus tidak mati? Dalam Alkitab ya harus mati. Oke. Apa perbedaan keinginan Anda dengan keinginan iblis? Apa bedanya? Kalau keinginan saya, Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau keinginan iblis, ingin Yesus mati atau hidup? Ya pengen mati. Oke. Apakah keinginan Anda sama dengan keinginan iblis? A sama, B beda? Sama, tapi beda Sama. tujuan. Terima kasih, jujur. Enggak, tadi Jujur dia, Bang. yang menciptakan kejahatan siapa? Yang menciptakan kejahatan siapa? Jujur kali nih bocah ini, Man. Iblis. Hah? Iblis. Berarti Mana ada dua ada? pencipta dong. Iya, Tuhan dan iblis. Tuhan dan iblis. Tuhan Yang menciptakan ciptakan kebaikan, kejahatan ya iblis iblis. menciptakan kejahatan. Berarti ada dua pencipta dong. Enggak, satu. Ini parah nih. Yang baca ayat. Tenang. Ada dua pencipta di situ. Itu materinya Bang Jibril itu. Ada dua pencipta itu. Satu. Dua. Kan iblis yang menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan kebaikan, iblis menciptakan kejahatan. Artinya dua pencipta, bro. Oh iya betul. Ya, oke. Akui aja dua pencipta selesai daripada benjol. Lu kayaknya jangan sekolah minggu lu. Oke, next pertanyaan terakhir. Oh, masih mau dia. Oh, oke. Pertanyaan terakhir dari gua. Oke. Terakhir ya. Yesus sekarang menurut Anda ada di surga. Pertanyaan. Apakah Yesus itu di surga itu masih dianggap anak oleh Bunda Maria? A. Masih dianggap anak. B. Bukan anak lagi. B bukan anak lagi karena udah jadi Tuhan. Waduh, Pecah jadi apa? memisahkan. Udah apa pertanyaan lu? Bisa jawab terakhir. Jadi anaknya hilang. Jadi anaknya Bunda Maria hilang. Durhaka.
Aduh, dia dicoret dari kartu keluarga. Durhaka kau King. Diulang King. Saya ulang King ya. Siapa tahu lu salah jawab tadi. Bisa diralat kok. Bisa diralat. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Wih. Ya, Yesus di surga itu A. Masih anaknya Maria. B. Bukan lagi anak Maria. Tetap B, bukan anak Maria lagi. Dipecat dari kartu keluarga, dicoret ya. Enggak apa-apa. Dapat Selanjutnya, Hostnya, terakhir host. Selanjutnya, di manakah anak Maria sekarang? A. Di surga. B. Tidak tahu. Di surga, di surga. Di surga. Terakhir, siapakah Tuhannya Bunda Maria di surga? A. Bapa. B. Yesus. Allah. A. Allah itu Bapa. Yesus sebagai apa? Sebagai ini anaknya. Ragu jawabnya kan. Tetap duduk di sebelah kanan ada Bapa. Iya. Berapa? Di surga itu ada berapa Tuhan? A. 1. B. 2. 1. Oke, kalau 1 siapakah nama Tuhan itu? A. Bapa. B. Yesus. A. Bapa itu Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan di surga. Tuhan juga. Yesus itu adalah utusan. Tuhan juga. Ada berapa itu Tuhan? Enggak, dengar dulu. Yesus itu adalah utusan di bumi. Nah, Setelah dia untuk dia menjawab nih. surga, dia tetap menjadi utusan dan anaknya Allah. Duduk di sebelah Bukan kanan lagi Allah anak Bapa. Maria ya? Hah? Jadi Yesus tidak mengakui lagi ibunya? Durhaka. Dah, ngantuk gua. Gak jadi. Dah. Sampai jumpa besok ya. Ya, bentar. Gak jadi gua tanya. Tenang. Gak jadi gua tanya. Oke. Terakhir. Terakhir lagi. Lahir sama gua ya. Gua nanya ya. Gue kan menghargai host saja. Ya, terus host. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Konteks ini menurut kalian ini kan Tritunggal ya. Oke. Yang gua tanyakan, siapa yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu? Jawab. Jawab. Murid Yesus. Siapa namanya? Matius. Yohanes. Mana datanya? Jangan dipaksa, kan udah dijawab ya. Udah, jangan dipaksa, kasihan. Ya. Mana datanya? Dia buka data. Besok PR ya, besok. Iya, besok saya jawab, saya udah ngantuk. Aduh. Kasihan dia, dipaksa. Orang baik kok dipaksa. Kamu suka maksa anak orang, jangan ngantuk itu. Ya udah lu molor Sampai jumpa besok lagi ya. Nggak Ini mau ya bro ya, jumpa. Bang King, saya mewakili teman-teman di sini bersama teman-teman Anda juga. Apabila ada kata-kata tidak menyenangkan, menyinggung perasaan Anda, saya mewakili teman-teman, mohon maaf ya. Ya, sama-sama Bang. Kamu nggak ada rencana minta maaf? Iya, sama-sama juga. Nggak ada rencana untuk minta maaf? Ya, saya mewakili Kristen. Apabila ada salah kata, tutur katanya, saya minta maaf. Iya. Makasih. Itu namanya persahabatan, diskusi berakhir dengan damai. Makasih Mas Bro. Gua nggak minta maaf lo, kurang ajar lu ya. Enggak, lu os kampret lu. Dasar lu kampret lu. Udah. Gue tidur ya. Oke. King. Oke. Salah si King. Sekarang kita ke Bang Jul. Gimana perkembangan Jakir Naik di sana? Bang Jul, silakan laporkan. Oi, tunggu dulu bentar. Ini Monday. Wih, apa ini reporter malam-malam begini kok mati lampu reporter? Jul, nelfon jangan Lu terlalu nyari gitu Jul. Lu lagi nyari apa? Bukan, oi. Kami mogok di kilometer 575 koplingnya putus. Tenang. Ada selebes turun tangan. 575 daerah mana itu? Brebes. Ngawi. Iya. Ngawi sopo yo. Tunggu ya, tak cari orang Ngawi. Samperin lu. Aduh, tali kopling putus gara-gara kores. Suruh sibuk masuk jalan pedalaman.
Ngawi ya. Teman-teman yang ada di Ngawi, informasi teman-teman yang ada di YouTube dimanapun Anda mendengarkan ini, yang ada di Ngawi tolong hubungi HP saya. Kilometer berapa ya? 575. 575. Oh, 575 Ngawi bener. Itu udah masuk ke daerah Jawa Timur itu, Jul. Iya, udah masuk hampir Iya, Ponorogo itu. pas 2 kilometer depan udah exit tol Ngawi. Coba. Ayo sayang culik aku. Gara-gara kores nih. Minta bantuan aja direct exit tol dulu, Jul. Julius, mobilnya gerobak. Si kores ibu suruh bagus-bagus lewat tol, disuruh lewat jalan nasional. Exit tol aja Ngawi aja, exit tol Ngawi ya. Julius ngocak anjir salah jalan. Jul, berapa kilometer lagi exit tol Ngawi? 2 kilo aja kalau di Google Map. Cuman ya itu nyari bengkel tengah malamnya ini pasang tali kopling. Udah ditarik aja exit tol, terus cari penginapan nginep dulu, besok baru dieksekusi. Susah amat sih. Susah bang, karena kami sudah booking hotel. Hotel di mana? Langsung gas. Gua juga. Hotel di mana? Enggak. Di Surabaya. Gimana mau lanjut kalau putus? Itu dia. Ya, harus pagi-pagi dieksekusi dulu itu, buka bengkel. Sial. Bengkel ada Suzuki kok Ngawi. Suzuki Ngawi ada, Jul. Nggak ada, yang ada Madiun. Iya, ke Madiun lagi. 20 kilo. Enggak, harusnya ada bengkel yang 24 jam sih kalau di kota ya. Cuman Dereknya tahu dereknya nih. iya, kami lagi nunggu tukang derek. Lama Ya. tukang dereknya. Tunggu derek aja dulu. Kita temenin kok. Kalau wilayah Cirebon cepat gua. Wilayah Cirebon kita ada anggota banyak. Wilayah Cirebon. Itu dekat rest area enggak? Iya, untung dekat rest area. Oh. Itu rest area. Didorong paling pinggir, Jul. Udah paling pinggir ini. Kasih tanda dari belakang. Hati-hati lu. Iya. Inilah resikonya kalau kores nggak mandi baru lu bawa. Betul. Kan lu sih res nggak mandi lu, nggak bener lu. Iya, ini yang butuh derek. Nah, ini yang telepon gua nih, tunggu ya, tunggu. Jul. Pak. Jul. Kenapa sih lu mogoknya nggak di Kerawang gitu, yang dekat Kerawang atau Bekasi gitu, yang dekat biar gue jemput? Putus Pak. Mogoknya udah jauh soalnya. Coba kalau di Kerawang mogoknya gue jemput. Bang A, dibuka mute-nya Bang A. Jul, yang mana di sih? Medan, Jul? Jul, yang putus tali kopling apa? Tali kopling ya? Tali kopling. Oke, tunggu. Kenapa nggak di Medan mogoknya ya? Iya. Waduh. Beda arah itu makanya. Ntar orang suruh jumpa. Gini aja lah kalau nggak. Dari Ngawi, Medan, jumpa di apa aja lah kita ya, Sulawesi ya. Cocok. Iya. Di Makassar. Cocok. Jumpa di situ aja nggak? Jumpa tengah. Oke. Ya. Iya, Cak. Ini kita mau ke arah Surabaya padahal. Jumpa tengah aja di Manado atau di Makassar, jumpa tengah. Si Jul jalannya sama penghujat sih, jadi mogok. Makanya pakai mobil tuannya Oten, Vios, Velos, atau Terios. Itu si Jul salah bawa orang, yang dibawa penghujat ya, mogok. Waduh, yang dibawa penghujat. Ini ada saya kirim nomor telepon Jul, itu bengkel di Ngawi, ada nomornya tuh. Montir tuh, saya kirim ke lu Jul. Hubungin Jul. Yuk. Emang Cak di Surabaya? Enggak, ini yang lu kasih nomornya tahu nggak kondisinya bang? Ya telepon aja dulu. Waduh. Gue bilangnya dari siapa nih? Ini ada juga dia 24 jam nih, tunggu saya kirim. Tuh. Bengkel mobil Dimar, auto teknik bengkel 24 jam, itu di Ngawi tuh. Tanya aja sama direknya, bawa ke situ 24 jam. Bengkel mobil Dimar. Makasih ya yang di Ngawi ya, ngasih tahu ya.
Itu nomornya Jul, telepon aja, oke. Alhamdulillah dapat. Oke, bener-bener kalau kita live begini cepet ya, selalu ada solusi. Mobil dari zaman ke zaman itu. Sejul lagi nelpon dia. Makasih ya Bang ya. Ya siapa sih namanya ini yang coba ya. Makasih Bang. Saya kasih. Bang Angga Pajar, makasih Bang Angga. Informasinya. Dah, buka mute-nya, Dah, disiksa sekarang. Disiksa. Saya lagi ngamsang. Udah nggak ada kawannya lagi, nggak berani dia berkata-kata. Ya dia coba aja terus Jul. Nah, kalau coba aja dulu. Jul, kalau tadi pagi-pagi perasaan lu kirim video di grup psikolos lagi makan di Cirebon itu pagi. Sekarang baru nyampe Jatim. Lu bawa mobil kayak gimana lu? Telat banget. Aturan tadi Jul lu berangkat tuh pakai mobil baru gue, lu test drive, lu salah juga lu. Cuma mobil gue 2 pintu, bakar buka, nggak boleh masuk tol. Oi, nggak angkat Bang Andi. Ya cuma itu dikasih, bentar Bang, biar aku dia mau nelpon kan, masa nggak mau nelpon ya? Mungkin karena nomor baru kali ya. Tungguin. Apa nih? Oh yang ini Aduh. Biasanya kalau nggak ada di phonebook dia nggak ngangkat kayaknya. Itu Mas Angga yang nelpon. Jangan dapat mekaniknya Oten, nanti makin parah. Ya, Kalau mekaniknya hotel, kuserahkan Kores aman. aja debat. Tolong. Niat mau ke bengkel malah endingnya debat. Gimana sih lu? Gini aja dulu. Bentar Jul. Lu di mute dulu Jul. Ini siksa dulu satu nih si kafir. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Mengucapkan salam. Aduh, si Tanggang pula lagi nih yang naik nih. Aduh. Ya gua turunin aja, molor kali lu. Tanggang. Ya saudaraku. Nggak kayak gitu menyapanya. Nggak boleh. Apa kau? Nah gitu menyapanya menurut kita Boleh gitu. Gitu. Dikurang-kurangi yang nggak beres itu. Apa? Dikurang-kurangi. Berarti kita mulai nggak beres. Maksudnya kan tadi kan abang menghujat. Di mana menghujatnya? Ya. Loh, Kan abang bilang tadi. tidak dibolehkan menyapa, itu menurut kitabmu. Jadi bagaimana caranya? Menyapa selamat siang malam nggak boleh. Boleh. Bagaimana coba? Boleh. Itu menurut kitabmu. Kita mana bang? Iya. Aduh, kok kemana tadi? Itu bukan untuk seperti saudaraku. Jadi untuk siapa? Sama orang. Untuk siapa? Menurut kalian. Jadi ayat itu ditujukan untuk siapa? Orang-orang yang sesat. Kalian penyesat? Enggak bang. Loh, sesat nggak kalian? Oh, abang ini, abang ceklah dulu. Tanggang, begini Tanggang. Tunggu dulu. Coba kau pikirkan Tanggang. Gini Tanggang, ya. Yang namanya orang-orang yang cerdas. Ya oke, kita cerdaskan otakmu ini. Dah, begini Jangan Tanggang. orang-orang Kristen seperti yang di Eropa. Gak usah kau di Indonesia nih, gak usah cerita Eropa kau. Udah, jadi begini Tanggang. Maksudnya, abang kan udah merendahkan orang Kristen. Siapa yang merendahkan? Di mana kau merendahkannya? Tadi abang bilang Apa? orang Kristen berarti keseluruhan kan? Ya iyalah, itu kan menurut kitabmu. Berarti dari ajaran, bukan oknum. Ajaranmu yang menyuruh seperti itu. Buktinya orang-orang cerdas juga Kristen. Aduh, jadi begini aja, nggak usah ke situ kok. Nggak usah. Begini Tanggang,
Coba kau bayangkan Tanggang, di mana di dunia ini, tunggu dulu, di mana di dunia ini, tunggu dulu lah, ganti nanti lah bicara Tanggang. Ada menemukan istilahnya yang berguna bagi manusia gitu. Nggak ada berguna, udah Kristen nggak ada berguna, udah. Jadi begini, apalagi Gimana? masuk neraka di mana bergunanya kalau masuk neraka? Di mana bergunanya kalau masuk neraka? Bisa naik haji kalau nggak ada pesawat. Di mana bergunanya kalau masuk neraka? Masuk neraka. Iyalah. Abang aja masih muda-muda. Apa hubungannya? Ya, berarti belum tentu abang masuk surga. Masih mudah-mudahan. Ya udah, suka hati kau. Jadi coba kau buktikan di dunia ini di mana ada yang namanya pemimpin kedua. Orang Kristen gitu. Coba tunjukkan dulu. Di mana ada pemimpin kedua? Coba. Gubernur satu, wali kota satu. Di mana coba ada pemimpin dua? Bayangkan kalau pemimpin kedua cuman jadinya. Kau pemimpinmu 3. Kau pemimpin. Enggak, aku tanya dulu. Bagaimana pemimpin itu ada 2, sedangkan kau dikatakan kepala rumah tangga, seorang pemimpin. Bagaimana kalau kepala rumah tangga itu 2? Iya, pemimpinmu 3. Mana? Buktikan. Ya, sama lah kayak kami. Buktikan kalau 3 buktikan. Nanti dibilang menghujat. Enggak, buktikan lah. Itu buktikan. Ya buktikan, kebuktikan. Ya pemimpinmu pemerintahmu. Pemimpinmu kan pemerintahmu 1. Iya, di mana 3? Di mana 3? Tunggu dulu. Tuanmu 1, 2. Elongor, bukan ke situ. Yang namanya pemimpin satu kategori. Woi, yang namanya pemimpin Tuhan. Sekarang ku tanya, Tuhan kau tuh 3 atau 1? Tuhanku 1. 1. Siapa yang 1 itu? Elohim. Bukan Yesus. Bukan Allah. Elohim. Elohim aja. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhanmu. Bukan. Ya. Dia Tuhanku. Jadi Yesus Tuhan. apa? Siapa? Tuhan pemimpin. Jadi Yesus itu siapamu? Tuhan. Iya. Tuhan apa dia? Ya Tuhanku pemimpinku. Tak, Tuhan sama Tuhan apa bedanya? Ya apa bedanya udah tahu sendirinya bang, mau ke mana? Apa bedanya? Ya udah berarti Yesus bukan Tuhan ya, tetapi Tuhan. Dan Tuhan. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Tuhan, berarti dia bukan pencipta. Bukan. Abang kayak anak TK. Bukan pencipta, manusia bisa Yesus. mencipta. Mana bisa manusia mencipta? Menciptakan anak bisa. Iyalah, berarti yang kau sembah itu Elohim, bukan Yesus. Melalui Yesus. Kan macam lagi yang betul-betul lah. Yang kau sembah itu siapa? Elohim apa Yesus? Aku nggak pernah nyembah. Oh, berarti nggak ada ajaran Kristen, nggak ada nyembah? Nggak ada, berdoa. Berarti nggak punya Tuhan, bos. Berarti nggak punya Tuhan kalau gitu. Punya, tapi nggak menyembah. Sedangkan Tuhan itu adalah sesembahan. Yang disembah itu berhala. Tahu menyembah berhala? Enggak, batu. Kristen menyembah berhala? Batu tidak ada di keliling. Yang mencium-cium Yesus gunung batu. Yeskiel, percayalah kepada Tuhan Allah selama-lamanya, karena dia adalah gunung batu yang kekal. Itu Yeskiel. Gunung batu yang kekal. Tuhanmu gunung batu, bos? Enggak. Tuhanmu buka. Mau kau datanya? Enggak ada. Mau kau datanya? Itu kan siapa bilang nggak ada? Kita buka. Penafsiranmu. Nggak ada. Kita buka ya. Buka. Oke. Nah itu kan para rasul. Ini Tuhan gunung batu. Yesaya 264. Yesaya 264. Apa katanya? Yesaya 26 nomor 4. Ya apa katanya? Itu kau bacalah. Nampak. Sabar, biar aku yang bacakan. Pendeta mau baca ini. Iya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Itu dia. Apalagi? Berarti Tuhanmu adalah gunung batu. Bukan. Alamat tahu. Diibaratkan. Tuhanmu di mana ibaratnya? Di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allahmu adalah gunung batu yang kekal. Itu kan penafsiranmu. Di mana penafsiran? Coba kau jelaskan aja itu. Gimana lah penafsiranmu bisa? Itu dikatakan Tuhanmu gunung batu. PK-mu dulu 5,0. Itu Tuhanmu gunung batu.
Itu pun dari Sekarang aku tanya, gunung batu yang di mana sekarang sudah dikerok-kerok untuk tanah timbun? kau lawan diskusi sama Tentang ini kau jawab dulu, Tuhanmu gunung batu. Ibaratkan. Itu tertulis. Iya, tertulis kan di mana ibaratnya? Diumpamakan. Di mana umpamakan kayak mana Tuhanmu? Apakah nggak ada lagi perumpamaan yang lebih hebat daripada gunung batu? Ada. Berarti Tuhanmu gunung batu, jelas? Bukan. Kita korelasi kepada KPR. Yesus adalah batu-batu bangunan yang dicampakkan. Bukan, itu kan. Nah, mana batu kok? Saya kau kan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Itu kan kata-katamu itu. Itu kata Bible-mu. Bible-mu mengatakan Tuhanmu adalah gunung batu. Apa yang kau sampaikan untuk memfitnah Islam, ketampol kepada kau sendiri. Jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimin. Ya, jangan kau menghakimi, terhakimi kau kan. Ketika kau mengatakan kami menyembah batu, tapi tidak bisa kubuktikan kami menyembah batu. Ternyata jelas apa yang kau sampaikan itu kembali kepada dirimu. Itu enggak menyesatkan, kau yang menyesatkan. Makanya di sini kau yang tersesat, menuhankan gunung batu. Gantian bertanya yuk. Bisa. Nggak perlu kau bertanya, pastikan dulu Tuhanmu gunung batu. Takut. Sepakat dulu. Oke, dalam ibaratnya diibaratkan. Nggak ada ibaratnya, sepakat dulu. Kalau kau tidak ada ibarat, kau jelaskan bagaimana dikatakan ibarat itu. Barat jelaskan. Oke, ku ikuti yang kau bilang itu. Oke. Nah. Jadi sekarang gantian bertanya. Ya jadi berarti kau sepakat ya Tuhannya Kristen adalah gunung batu. Ibaratnya. Mantap, itu yang penting udah. Nah sekarang kau tunjukkan kepada kami di mana datanya kami menuhankan batu. Itulah jangan kau tunjukkan sekarang datanya di mana kami menuhankan batu. Enggak bisa. Udah kau tunjukkan, tadi kan kau yang mengatakan kami menuhankan batu. Sekarang kau tunjukkan datanya. Gantian. Ya, aku minta datanya, clearkan dulu satu-satu. Baru nanti selanjutnya yang lain. Kau pastikan dulu di mana kami menuhankan batu, Bujang Enam. Gantian. Itu di mana? Jawab dulu. Jawab dulu. Kalau enggak tunjukkan dulu datanya, jangan dulu lari kemana-mana. Aku sudah membuktikan kalau kalian menuhankan batu. Sekarang kau mana tunjukkan datanya di mana Islam menuhankan batu, Bujang Enam. Kalau nggak bahas batu membono ya udah di mana buktikan, jangan ketawa kau, jangan nangis kau di situ, buktikan. Nangis. Ya jangan nangis kau, buktikan di mana kami menuhankan batu seperti yang kau katakan tadi. Ini kalau aku keliling-keliling batu kuda. Nggak perlu, aku minta data bukan congor babi kau, itu yang perlu didengar. Datanya mana? Bujang Enam, kapet mana? Keluar ajarannya. Mana? Giling kau di sini, kau tunjukkan datanya di mana ada kami menuhankan batu. Sekarang kau cakap. Aku sudah menunjukkan dua data menyatakan bahwa Tuhan Kristen lah yang batu. Tuhan Kristen lah yang batu dan menyembah batu. Sekarang mana datanya kami menyembah dan menuhankan batu? Tunjukkan. Ini ibaratnya gini. Gak usah kau nangis, tunjukkan datamu, lapet. Oke gini. Kalau aku keliling. Nggak perlu kau keliling-keliling, aku nggak butuh congor babi kau itu, aku minta data. Kau sebutkan aja datanya di mana biar kami buka di sini. Nggak usah kau ketawa, Bujang Enam. Nanti ujung-ujungnya ke Monas. Nggak usah, kau tunjukkan di mana datanya. Monyet, penipu. Aku kasih contoh. Mana datanya? Nggak usah dikasih. Aku kasih. Mana datanya? Kau jangan bodoh dan tolol yang kau bawa kemari sekolah nggak kau? Apa yang kutanya itu kau jawab. Jangan kemana-mana. Aku meminta data di mana datanya, Bujang Enam. Oke, terserahmu. Ya jangan kau terserah. Kau tarik kata-kata kau kalau begitu. Kalau kau tidak bisa menunjukkan data, kau tarik kata-kata kau. Biar orang-orang yang di bawah yang Bujang Enam, kau tunjukkan. Itu. Kau tunjukkan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan data, kau tarik kata-katamu itu, Bujang Enam. Aku mengedukasi kau yang baik. Mana datanya? Kau mengedukasi. Di mana datanya kami menuhankan batu? Untunglah anakmu nggak nonton di bawah. Mana? Nggak usah kau penipu kau, maling Kristen memang penipu. Ini kalau kau tidak bisa menunjukkan, berarti kau mewakili Kristen bahwasanya Kristen itu penipu dan pefitnah. Bukan aku fitnah. Ya buktikan, makanya ini mewakili Kristen. Seluruh Kristen mendengarkan di sini.
Tunggu biar kalian tahu beginilah ajaran Kristen, tukang memfitnah dan menipu. Biar buktikan aku memfitnah. Buktikan. Tunggu. Ini ada sebuah batu. Aku keliling. Mana datanya Bujang Inam? Udah ada. Datanya mana Bujang Inam? Cium. Hei, jangan kau lapet. Dicium itu apa? Mana data kau? Mana data kau Bujang Inam? Kan udah Mana data kau? Kau sebutkan datanya. Kalau Kau sebutkan datanya. hujat berkata. Kau sebutkan, jangan kau hujat nanti kau di sini. Kau hujat nanti kau di sini. Terserah. Kau tunjukkan datanya. Kalian diajari kan gitu. Bujang Inam, kau tunjukkan datanya, Yang. Kau tunjukkan datanya di mana? Pohon yang baik terlihat dari buahnya. Mana datanya, mana? Jangan kau ketawa-ketawa kau. Aku bilang. Hei Bujang Inam, Kristen. Mana data kau? Mana data kau? Kau tunjukkan, tukang fitnah kau, penipu. Mana data kau? Mengatakan kami mengeluarkan batu. Woi Kristen Bujang Inam, mana? Gak ada aku bilang. Mana kau? Penipu kau, mana penipu? Mana kau? Aku bilang kau. Tunjukkan data kau, jangan memfitnah aja kerja kau. Gini aku nanya sama. Mana data kau? Aku paham nggak kau? Jangan bodoh kali kau. Aku Udah tua kau. aku. Aku berbicara sama manusia di sini, nggak apa binatang. Aku berbicara sama manusia apa binatang ini sekarang? Kau lebih binatang. Aku bicara sama manusia apa binatang? Kau lebih binatang. Kau mirip monyet apa manusia? Kalau binatang itu ketika aku berbicara nggak tahu dia, tapi kalau manusia tahu dia apa yang ingin disampaikan. Kau yang aku bilang sama kau, kalau aku bicara sama manusia, mana datanya Bujang Inam? Data kami menuhankan batu. Itulah cerdiknya orang Kristen. Mana? Bisa membuat. Mana Bujang Inam? Mana woi lapet, Heyang, mana? Sudah aku buat kau masuk neraka. Di mana data kau? Kami menuhankan batu. Besok dituntut kau. Woi, mana? Dipertanyakan. Buktikan ini. Jadi kau jangan lagi bernarasi kemana-mana ke komal-komal menyampaikan seperti itu. Ya, sekarang kau buktikan. Apa yang mau dibuktikan? Mana? Tunggu biar ku buktikan kau. Mana kau Bujang Inam? Kau paham nggak kau? Sekali lagi, aku bicara sama manusia itu binatang. Kalau enggak, kau nggak bisa menjawab. Kau berarti binatang. Kau anjing seperti dikatakan Yesus. Anjing masuk. Lemparlah roti kepada anjing nih, luar Yahudi. Anjing masuk surga. Ada datanya. Anjing masuk surga. Makanya mana? Kau pemakan anjing. Kau mudah-mudahan anjing masuk surga. Kau yang pemakan anjing, bukan kami. Mana datanya anjing? Udahlah, anjingnya dibuang aja, udah selesai. Blender. Nipu aja udah kau. Anjing kurap. Jangan memfitnah aja kerja kalian, menghujat aja kerja kalian. Dihujat balik nggak terima. Begitu penyampaian segala narasi yang kalian sampaikan ini tanpa data, itu namanya penistaan, bos. Paham kalian? Segala narasi yang kalian sampaikan tanpa menggunakan data itu namanya penistaan. Sekarang kau nggak bisa menunjukkan data, kau bernista namanya. Udah menghujat namanya itu. Kalau kami ada datanya. Oh, kalau gitu ya, bos. Apa lagi? Kalau data berarti gak penistaan. Mana datanya? Ketika tidak menampilkan data, itu namanya penghujatan, penistaan. Ya, bos, ikutilah Edis TV itu, bos. Datanya lengkap semua tuh, bos. Edis TV Pukimaknya itu bilang sama Edis TV itu penipu. Bos. Penipu bilang sama dia. Dia menggunakan bot untuk mendapat tontonan. Gak usah ngomong Edis, kau aja sama aku. Gak usah ngomong Edis, kau sama aku aja. Mau ayo debat kita ya. Ayo debat kita, kau sama aku aja. Bos, hina kita, bos. Kau sama aku aja, woi. Kau blender. Ngapain kau Bapak Edis, woi? Orang bodoh tukang tempel ban gitu. Ngapain tukang tempel ban dianggarkan? Nggak ada kepanasan, nggak ada. Udah, kau tengok di YouTubeku kalau Edis mencret udah kubuat. Sekarang kau sama aku aja. Apa yang Edis sampaikan? Kau sama aku aja, udah mencret dia udah kubuat, udah. Udah, kau tengok ada YouTube-nya, udah. Sekarang kau sama aku. Tadi kan bos bicara data. Cakap kau apa sekarang? Data apa yang kau inginkan? Ya, bos coba. Coba bos, coba Edis TV bicara. Data apa yang kau inginkan? Ya, bos bicara sampai di Nama kau blender yang kau mau kau mau data. Kau tonton kau tonton di YouTubeku, ada di situ Bang Blender official. Kau buka Edis mencret dibuat Blender, kau tonton. Udah itu aja, udah itu datanya. Itu datanya, kau tonton. Paham ya? Kau tonton, aku diskusi sama Edis. Mencret lari, udah. Singkali kau bawa Edis semuanya tukang tempel ban itu. Kau terus.
Apalagi terus? Apa yang mau kau sampaikan? Bos. Apa yang mau kau sampaikan? Ngawako. Iya, apa yang mau kau sampaikan? Nama nu kuda ngawako. Gak usah kau coba Batak di sini. Bahasa Indonesia aja kau di sini. Kau nak kaling bahasa Batak. Iya, nggak usah. Di sini lintas agama nggak bawa suku. Nakaning kan makate Batak doh. Di sini lintas agama tidak membawa suku. Bahasa Indonesia kau di sini. Nama bahasa Batak doh nakaling keman. Nanti kulah di ini mau nggak ngerti bucin. Kau apa yang mau kau tanyakan dah? Ngawako. Oleh ini udah sukun. Inilah hotel ini kan. Jangan kalian memfitnah-fitnah, menghujat, mencret kalian. Bahasa Batak, jangan kau bawa suku di sini, nggak ada. Ya, apa namanya? Momo. Monitor. Mama, jangan kalian menghujat. Apa yang kalian sampaikan itu pasti ketampol kepada kalian. Yesus mengatakan jangan menghakimi. Kalian itu umat bodoh, umat pendengar. Apa yang disampaikan pendeta, apa yang disampaikan teman simanmu, ikut menerima tanpa harus memilah. Apa? Bujang enam babi. Kau lah bujang enam. Bujang enam babi. Diam kau bujang enam babi. Pengikut Muhammad. Diam kau anjing. Pengikut tahu kau. Memang pengikut Nabi Muhammad aku. Kenapa rupanya? Apa masalah kau? Panasan kalian semua kan? Panasan kalian semua. Yang kalian memang nggak ada ajaran kasih. Kayak gini ajaran kasih Kristen. Makanya betul udah dibilang kalau Kristen ini menguasai sebuah negara, aduh hancur. Makanya pendeta Melato mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Bejat semuanya, kelakuannya, tingkahnya bejat. Nggak ada sopannya, nggak, kurang ajar, naik memaki-maki. Betul, tertulis di Bible kalian itu tadi di Roma 1:32, penghujat, pengumpat. Itulah karakter kalian. Karena apa? Karena kalian bangga dengan makan babi itu, jadi iblis bersarang dalam tubuh kalian. Mabuk, minum, dihalalkan. Apa nggak rusak? Efek dari minuman itu apa? Rusak akal kalian. Tanpa memandang lagi siapa. Rusak itu. Ya, Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hotman. Seringo-ringo. Hotman. Simpei. Hei. Hotman. Bercakap saja pun susah kalian bercakap saja pun payah. Inilah bodohnya. Sampai di atas diam. Nggak pandainya kalian main TikTok. Mr. Lau. Ya, kenapa? Kristen kau? Ya Kristen, kenapa? Apa yang mau kau tanya di sini? Naik, kau apa yang mau kau tanya? Kau Islam ya? Ya. Apa yang kau dapat dari Islam itu? Agama rahmatan lil alamin, mengajarkan kebaikan. Salah satu ini kami ada di sini, menyampaikan kepada kalian kebenaran. Islam itu? Ajaran kebenaran, menyampaikan kepada Kristen kebenaran agar kalian tidak masuk dalam neraka. Keliaran guys. Paham kau? Kau jawab dulu, kebaikan apa yang kalian? Inilah kebaikan, inilah salah satu kebaikan. Begadang kami untuk menyampaikan kebenaran kepada Kristen agar kalian masuk dalam surga. Blender, apa lagi? Kamu mengajarkan kebaikan apa? Apa inilah kebaikan yang kutanamkan kepada kalian? Islam mengajarkan kebaikan apa? Iya, ini dia kebaikan, mengajarkan kalian untuk ambil jalan benar, nggak tersesat. Kau kasih contoh aja, kau kasih contoh. Ayo kita buktikan yuk, Ayo kita buktikan kalau kalian tersesat atau tidak. Ayo, mari kita buktikan. Kebaikan apa yang diajarkan Islam? Ini kebaikan menyampaikan kebenaran terhadap kalian agar kalian tidak tersesat, agar kalian masuk dalam surga. Gua naikin semua Kristen, gua naikin kafir. Panas kalian. Ayo, panas kalian. Dale kalian. Dale.
Kebaikan seperti Ayo, apa yang dale, kau dale, sampaikan, ayo Ki? main kita semua banyak di sini. Ayo, apalagi yang bata-bata, ayo main. Kebaikan seperti apa yang Kebaikan ini kami sampaikan kebenaran kepadamu. Kebaikan seperti apa yang diajarkan Salah Islam? satu, oke, sekarang kita buktikan sudah benarkah Tuhanmu? Kebaikan seperti apa yang Sudah diajarkan benarkah Islam? Tuhanmu itu? Kau botol rupanya. Ketika kau salah Tuhan maka kau akan masuk neraka. Ketika kau salah menuhankan maka kau akan masuk apa neraka. yang diajarkan Islammu? Oke, baik, ku tanya sama kau pasti mati tidak? Kebaikan seperti apa yang Kau pasti mati. Kebaikan inilah aku congor guni bicara sama kau menyampaikan kebenaran. Ini bukan kebaikan, Mor. Udah, satu Kebaikan. gugur, nggak bisa apa-apa. Bukan kebaikan. Ganti kafir Apa lagi. kau terus? ganti. Terus. Saya ada Ngobrol. pilakmu blender. Kau lepila, bujang inam. Bahasa Indonesia aja kau di sini. Lapet. Bahasa nak kaning mar bahasa Batak kau ya. Ah, ini saya kick lagi, nggak bisa berdiskusi. 2. Siapa lagi? Ayo. Dona, Siburian. Si Buruyan. Dona Siburian. Ya, yang dale-dale naik, dale-dale naik dale. Yo, nggak ada suara, gua turunin. Dona. Yang dale. Silakan. Nih, satu Ya, lagi. mana A? A. Woi, A. Yang dale-dale naik, dale. Rojan. Dale. Ya, Rojan, naik Rojan, dale. Ricardo. Bagudung, naik Bagudung. Oi, bos. Oi. Ya. Ya, bos. Pakai etika ngomong, bos. Ya. Bagudung. Bahasa agama. Ya. Agamamu apa? Kristen. Kenapa kau Kristen? Terserah aku lah. Oke, Tuhanmu siapa? Terserah aku mau Tuhan aku siapa, terserah aku. Nah. Oke. Kalau begitu, kalau kau Kristen, kau maling. Tuhan kau siapa? Kau maling namanya. Kalau kau mengaku Kristen, kau berarti pencuri. Dale, semua. Pencuri kau berarti. Ayo. Ya, pencuri kalian. Kalau kalian mengaku Kristen, kalian pencuri, maling. Apa kau? Apa kau? Ribut, paduan suara. Kalian. Bicara kalian. Kau Baik itu kan. kau bisa itu kau tuan dah situ. Ribut. Bos. Apa lagi? Sekarang aku tanya, kalau kalian mengaku Kristen, kalian pencuri namanya, maling kalian. Blender. Apa lagi? Kau siapa kau? Ayo kita buktikan yuk. Kita buktikan dari mana datangnya Allah di dalam Bible kalian. Kau punya agama apa? Islam. Islam lu di mana lu? Lu sango lu? Apa yang kau bilang? Lu sango? Lu sango? Apa yang kau ngomong apa kau? Kau sango? Ayo ya. Ribut. Lu suka keributan. Ya. Bodoh kali kau ngomong. Kau keluarkan, cokor babi kau di mulut itu dari bicara. Blender. Punya Bagudung. Apa lagi bisa inang ini? Oi. Jangan ini sembah agama maksud lu. Apa yang kau ngomong? Belum bisa hidup lu bos. Ada setan di Apa hidung yang lu ngomong? bos. Apa yang kau? Ada setan di hidung lu tuh bos. Periksa bos. Ya, Roh Kudus di hidung. Ada setan Di hidung kau ada setan. Kau tariklah setan di hidung kau sendiri. Kau ngadu kau kemari. Ya iya. Udah ada setan di hidung kau. Kau ngomong kau sendiri sama hidung setan kau itu. Kenapa kau ngadu kemari? Di hidung kau ada setan. Kalian separi. Kau tariklah di hidung kau itu setan. Dengan investigasi. Apa lagi setan-setan ini bising kali ya? Blender. Apa lagi? Oi, Blender. Apa? Oi. Dengan Di mana tempat tinggal kau? Ada setan. Apa? Di Medan. Tempat tinggal kau? Di Medan. Di mana kau di Medan? Di Medan. Di mana kau di Medan? Malu kalian. Di rumah sakit jiwa. Kalian malu lah. Matilah kau babi. Kau lah mati babi. Bukan. Kau tuh bodoh kau tadi pakai saya. Kau lah bodoh. Kau. Kau bodoh cakap kau jangan bodoh kau cakap. Beserak kau tak apa kau bilang. Kita bisa lapor kan? Baru Apa? pada pulang dari lapor, mereka langsung koma. Apa sih kau bilang? Setan di hidung kau tadi kau bilang. Ya udah kau panggil, kau tarik setan dari hidung kau itu. Ngapain kau lari? Ada setan. Kau cabut bulu hidung kau. Kau cabut bulu hidung kau 3 biar keluar setannya. Kau cabut bulu hidung kau. Bersihkan hidung kau. Bulu hidung kau itu kau cabut lapet. Yang. Di mana kau di Medan? Kau cabut bulu hidung kau biar setan itu keluar dari hidung kau. Blender. Apalagi kau Ricardo? Bicara. Jangan. Apa kau lagi? Apa lagi? Kau bukannya mau bahas, kau itu teroris nampaknya nih. Bukan. Kau yang terus kau. Saya pakai siapa tadi itu? Apa lagi kau selapet ini si Jordan ini? Bising kali kau. Kau itu nampak teroris kau Blender. Kau penghancur Apa negara kalian ini?
Apa ngatur negara kau ini? Kau yang penghancur. Blender, lu siapa Blender? Pak Ricardo kalau debat gua turunin. Apa aja kalian mau curhat-curhat kemari kalian? Tapet. Ayo. Lu bicara apa sih? Blender. Apa? Kau sesat, ku bilang. Kau sesat. Oh begitu. Berarti lu gak pilih surga. Lu gak pilih surga. Kau sesat, ku bilang. Ku bilang kau sesat. Kalau saya sesat, berarti lu gak pilih surga. Maksudnya apa yang kau ngomong? Ngomong apa aja kau? Saya sesat. Surga? Aku nggak bicara surga. Kau sesat telah menuankan Tuhan yang salah. Lu pilih surga dong. Kau menuankan Tuhan yang salah, tau kau? Suci. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Apa ya Kristen ini suka kita bukan keributannya. bicara Tuhan apa? Lu pilih surga ya? Yuk. Ngapain bicara surga kau? Bicara surga pula kau. Lu surga ya? Mana bicara surga? Kristen ini ya. Dasar penyembah altai. Bikin kacau, Kristen ini bikin kacau. Gara-gara apa? Ini gara-gara si Tanggang tadi, dengar ya. Kenapa aku seperti ini? Gara-gara si Tanggang tadi. Makanya Kristen jangan menghujat, jangan menghujat. Dengar ya. Makanya Kristen sampaikan kalau ada aku di atas, jangan menghujat, panas-panasan buat. Ya. Selama aku ada di Komal, kalau naik kalian jangan menghujat. Pasti ku balas. Pasti ku balas. Jangan-jangan kan kalau ku balas kan? Gara-gara apa tadi? Gara-gara satu orang tadi yang si Tanggang tadi menghujat. Ku balas. Kenapa lu? Lu pilih surga. Kau marahin si Tanggang itu. Kau marahin si Tanggang tadi itu. Lu. Bangsat lu. Apa kau? Lu pilih surga lu, bangsat. Kau ngocok apa kau ini sekarang nih? Lu pilih surga lu. Lu pilih surga katanya. Emang Kristen ini sukanya ngacauin negara nih. Apa kau? Ngomong apa kau? Kau tadi dibubarin nih Kristen nih di Indonesia nih. Tukang bikin onar nih Kristen nih. Gak, jangan bicara kisah Indonesia bos. Kita bicara apa sih? Bikin kacau ini Kristen ini. Aduh, bikin parah nih Indonesia ini. Jangan pilih surga dengan kacau di Indonesia. Parah nih. Banyaklah satu pilih surga di Indonesia dengan kacau. Apa aja kau? Contoh ini bangsat satu nih, bangsat nih. Kau bernafas. Apa kau ngomong apa? Mulutnya kan, bahasanya kan. Aduh, Kristen banget mulutnya. Apa yang kau ngomong? Kau Mulutnya Kristen banget kayak sempak kau ya. Kau pakai sempak jangan koyak Jordan. Makanya itulah kau sempak kau yang ini bisa kau. Kau ganti sempak kau, terbalik sempak kau itu. Videonya. Kristen. Apa yang ngomong ini penting kamu? Kau ganti sempak kau tuh, jangan pakai yang koyak. Jangan kasih makan bayar perpuluhan saja kau sempak kau tidak beli. Ada setan, digantung di kayu salib. Ada setan digantung di kayu salib. Besok pagi cuci lagi. Ada setan digantung di kayu salib. Jangan kan, jangan gitu Kak Satria, nggak boleh gitu. Ada Tuhan di kuburan, kan lucu lah kalau gitu. Apa Tuhan di kuburan? Napas saja kau, perbaiki dulu napas kau. Ya, perbaiki dulu napas kau. Apa dia sih? Bikin videonya, kita mulai videonya. Siapa dia? Kau ngomong aja belum. Ini Jordan ngomong ini detik-detik mau mati nih dia. Siapa sih yang kasih Jordan ini hotspot guys? Matiin dulu lah. Nah, bagus gitu. Bawa kanguru ke Nasrani. Nah ini satu lagi. Apa lagi kau? Kalian ini ada Yang ngoten yang merasa keras bisa menampilkan kebenaran kalian ngoten bujang inam naik kalian. Lawan aku. Naik kalian, lawan aku. Jangan menghujat. Makanya jangan kalian menghujat. Kalau dibalas kalian jangan kalian taunya mencubit saja, dicubit balik gak terima kalian. Makanya jangan mewakilin, sampaikan kepada Kristen itu ajaran kasih, jangan kalian tunjukkan ajaran kasih bujang inam itu. Naik kalian bagus-bagus. Ajaran kasih tai itu ajaran kasihnya. Jangan menghujat. Ambros, aja. Ambros. Ya, ajaran pembunuhan. Ini Ambros. Ambros ini Kristen sama Kristen. Kafir. Saya kafir akan Muhammad. Apa? Kafir akan Muhammad. Mama kau pesundal. Udah taunya kami mama kau lonte. Ngapain kau bilang-bilang? Bodoh kali kau. Ngapain kau sampaikan kemari di sini? Bodoh. Kau sampaikan sama keluarga kau. Jangan kemari kau sampaikan. Bodoh kali kau. Jangan kau promosikan keluarga kau itu nggak beres. Bodoh kali Ambros.
Jangan kau promosikan. Udah taunya kami Ambros keluargamu nggak beres. Jangan kau sampaikan di sini, promosikan. Bodoh kali kau. Udah tua pun bodoh kali kau. Promosikan pula keluarga kau nggak beres ini. Kau urus aja keluarga kau itu. Gak usah kau tampil-tampil kemari. Bodoh kali kau. Penyembah mayat. Memang dasar kau penyembah mayat kau memang. Gak ada otak kau. Zombie. Nggak kebalik. Apa lagi kau? Apa lagi? Penyembah mayat. Kau udah penyembah mayat. Tuhan kau mayat nggak? Mayat nggak Tuhan kau? Ganti kafir yang lain. Aja mau lepas ngomong kayak gitu. Jangan menghujat naik ke atas. Kepanasan kalian semua kan? Kepanasan kalian semua. Siapa ini? MBS. MBS. Apa MBS. Apa urusan? Apa urusan kau? Banyak kali urusanku karena kau curi nama Tuhanku. Karena kau curi nama Tuhanku. Maling kau tau kok. Dari mana kau mengatakan kucuri nama Tuhanmu? Ya, nama Allah itu dari siapa? Dari mana datangnya Allah itu? Sekarang nama Allah itu siapa yang membuat? Dari mana nama Allah itu? Yang membuat nama Allah itu siapa? Yang membuat nama Allah itu dari mana? Yang membuat nama Allah itu siapa? Kepala bapak kau tuh mana? Allah itu dari mana? Sekarang? Di mana? Tertulis dari mana dapat nama Allah itu? Sekarang. Kepala bapak kau tuh nggak beres kok ya? Mana? Ganti kafir yang lain. Jual beli nomor kau. Jual beli nomor kau. Nanti. Ya ini inspirasi ya. Inspirasi. Kalian maling-maling, kalian mesti digas kalian semua nih, pencuri kalian. Kalau si inspirasi mah agak melambai Bang Blentong. Ini jangan kasih depan kalau dia. Ih, tuh kan. Bang. Malam, inspirasi. Ya bang. Kristen. Kristen bang. Kristen. Kau menggunakan nama Allah. Iya. Dari mana datangnya kata Allah itu? Suaranya geli. Dari mana datangnya kata Allah itu? Memangnya dari mana bang? Dari mana datangnya kata Allah? Sekarang kau buktikan di teks original Bible-mu ada kata Allah. Bisa kau buktikan? Sekarang kau buktikan di teks original Bible. Bisa kau buktikan? Ada kata Allah di teks originalmu? Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada kata Allah? Buktikan. Oh oke. Berarti abang mengatakan Allah itu dari Arab. Aku gak bicara Arab. Dari teks original Bible-mu bahasa apa? Original Bible-mu itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kepala bapak kau tuh Ibrani. Yunani lah, ngarang aja kau. Yunani. Ngarang aja. Bahasa Yunani. Sekarang di bahasa Yunani teks original Bible-mu ada kata Allah, kau tunjukkan. Ada? Gak bisa kau tunjukkan? Sampai mencret kau pun gak akan pernah ada. Jadi biar kau tahu ya, sampai mencret pun tidak akan pernah ada. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tunjukkan. Yang ada di situ Theos. Coba kau buka Google Translate. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah atau menjadi dewa? Dewa. Oke. Dewa? Nggak ada Allah. Jadi dari mana datang kata Allah itu? Pencuri, maling? Dari mana? Jadi menurut abang Allah itu dari Arab kah gitu? Aku nggak bicara dari Arab. Menurut KBBI, Allah itu adalah nama yang berasal dari bahasa Arab. Al-Quran juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bibelmu juga mengatakan di Amos 4 nomor 13, Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Apa sih kau? Omal diserbu kafir. Apa kau kafir? Woi kafir. Maka kontol anjing. Kafir beda. Nggak ada otak kau. Berapa lo? Waduh, ini malam ini Komal diserbu iblis Mana? Ayo, babi-babi lain lagi, babi-babi lain lagi, babi-babi congor naik, babi-babi congor. Giling lain semuanya. Mana? Kalau kau tidak bisa menunjukkan kata Allah itu ditranslate tidak adalah, berarti Kristen telah mencuri Tuhannya umat Islam. Selesai. Sadar diri kalian. Kalau kalian mencuri, makanya kami membahas agama kalian. Selalu kami membahas, kami mau ngambil hak kami. Maling kalian nggak tahu diri. Gila, orang gila semuanya. Kalian mau toleransi kan? Kalau ingin kita saling merangkul, jadilah kalian Kristen sejati tanpa harus mencuri punya orang lain. Mantap. Beriman kalian dengan kalian. Kalau kalian menuhankan, mau kalian menuhankan sendal, menuhankan pohon, silahkan. Tetapi jangan kalian curi-curi nama Tuhan kami. Kitab Yahudi kalian curi, kitab nama Tuhan kami kalian ambil. Maling kalian nggak tahu diri kalian memang. Oh, ini Tuhannya Muslim ini. Apa kau? Kau buktikan aja. Sekarang Ambrol, kau buktikan kepada kami Allah itu dari mana datangnya.
Sebutkan. Dari Bapak. Dari Bapak yang Dari ngomong. mana datangnya kata Allah itu? Dari Bapak Blender. Dari kepala bapak kau tuh koyak. Dari mana? Ganti iblis selanjutnya. Iblis selanjutnya silakan naik. Bisa saya tanggapi? Tanggapi, silakan. Oke. Awang tadi mengatakan buktikan Allah itu, oke, katakan Allah itu dari bahasa Arab, memang dari bahasa Arab. Jadi apakah agama Islam dulu menggunakan kata Allah itu? Apakah agama Aku Islam nggak usah kau tanya, bisa nggak kau buktikan datanya dulu? Kalau nggak bisa kau buktikan, baru kita berlanjut ke situ. Kau buktikan dulu. Dari kau dulu. Kau buktikan dulu kata Allah itu di dalam menurut imanmu. Islam yang pertama. Aku minta menurut imanmu. Aku sudah menunjukkan data. Dengar ya. Aku sudah menunjukkan data. KBBI mengatakan Allah itu adalah nama berasal dari bahasa Arab. Udah. Al-Quran juga mengatakan itu adalah nama. Bismillahirrahmanirrahim, nama Tuhan umat Islam. Kemudian di Biblemu juga di Amos 4 nomor 13, Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Sekarang aku minta buktikan dari mana datang kata Allah itu. Mau datang dari mana Allah itu? Dari mana datang kata Allah itu ketika dari Theos berubah menjadi dewa, bukan Allah? Dari mana datangnya? Kalau kau tidak bisa membuktikan, kau menyadarin, baru kita berlanjut diskusi lain. Sadari dulu itu yang penting. Memang kata Allah itu apakah orang Islam dulu yang menggunakan? Kan kau, aku bicara sama manusia apa binatang ini? Nggak usah kau ketawa. Paham nggak kau pertanyaan aku? Paham nggak kau pertanyaan aku? Aku minta kalau kau mengakui dan menyadari tidak bisa membuktikan Allah itu berasal dari teks originalmu, udah selesai. Sadari itu yang penting, baru kita diskusi berlanjut. Itu dulu. Buktikan dulu. Sekarang saya tanya lagi, apakah memang orang Islam? Kenapa kau tanya lagi? Kau paham nggak? Makanya aku bilang, aku bicara sama manusia apa binatang? Santai aja kan. Ya udah, makanya aku minta data. Kalau kau bisa menunjukkan datanya, biar kami bukakan di sini. Apa yang harus kubuka di sini? Menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhanmu. Dari kata-kata kita sendiri pun ditentukan ya kualitas. Makanya aku bicara sama maling itu ada lembut-lembut. Tapi kalau kau sudah menyadarin, baru aku lembut, aku bicara sama kau. Ketika kau sudah menyadarin, baru aku lembut sama kau bicara. Sama maling nggak bisa, masih lembut. Kau sadari dulu itu. Sekarang kau buktikan dulu dari mana datang kata Allah itu. Tunjukkan di teks originalnya. Di Bible bahasa Yunani ada kata Allah. Apakah orang Islam yang menggunakan kata Allah dulu pertama kali? Jawab dulu kau. Bisa inam. Jawab dulu itu. Jawab dulu itu. Kalau kau menyadari tidak akan bisa kau mampu untuk menunjukkannya, baru kita diskusi berlanjut yang lain. Itu aja dulu, kesadaran dulu, kejujuran. Memang harus dibanting ini memang. Mau kami gunakan kata Allah itu kan kalau kau tidak bisa menunjukkan berarti kau maling. Pencuri namanya itu, bro. Kalau kau tidak bisa dengar. Kalau di dalam Bible isi kau itu tidak dijelaskan, tidak pernah disebutkan Allah atau kata Allah. Janganlah kau pakai itu. Pakailah Theos karena itu original teksnya. Ya, ini baik-baik kita ngomong sama kau. Kalau memang itu kau yakini adalah sesuatu hal yang benar, kata Allah itu berasal dari, bisa kau gunakan, tunjukkan datanya menurut original teksmu. Begitu dia. Kok ribet sih? Kok sampai kau itu harus jadi binatang dulu? Ya wajar juga Bang Blender bilang binatang, karena hanya binatang yang tidak memahami apa bahasa Indonesia. Binatang kalau kau ajak ngomong, anjing kau ajak ngomong, itu saudaraku, kau tidak akan bisa nyambung. Seperti kau inilah. Makanya aku bilang, intinya kan, kalau saya memang binatang, kita kan di sini kan ngomong. Kau bukan binatang. Dengar. Kau itu bukan binatang. Kalau mengatakan saya binatang, kan sini kan kita ngomong. Fododongo. Kau itu bukan binatang. Kau itu amuba, bakteri. Tadi binatang, sekarang amuba. Gimana ya? Iya, karena amuba dengan bakteri tidak akan paham bahasa Indonesia. Ya, kalau kau sekarang paham amuba bahasa bisa Indonesia, masuk ke live TikTok. Apakah amuba bisa masuk ke live TikTok? Dengarkan baik-baik, saudaraku yang terkasih, yang dipilih Tuhanmu, yang tergantung, dengarkan baik-baik ya. Kalau kau orang yang manusia yang punya akal, ketika ditanya mana datanya menurut isi Biblemu,
maka kau bisa sebutkan ini datanya Jimen tertulis di sini. Menurut original inilah nama Tuhan kami. Bukan banyak-banyak kau sebutkan, kau ucapkan tidak nyambung. Coba kau ajak anjing kau sama babi kau kandang, kau ajak untuk ngobrol. Nyambung nggak kalian? Nggak nyambung karena kalian sama-sama babi. Nah, makanya dari itu saudaraku, ya kita berbicara elok. Apa itu berbicara tadi abang bilang saya babi, terus abang bilang pula saya saudara. Cuman ini ya? Iya, karena kamu bersaudara dengan babi. Ketika dengar, ketika kau bertanya sama saya, ketika kau bertanya menanggapi saya dengan baik, nyambung, itu kau adalah manusia. Tetapi ketika saya tanya, kau malah menjawab yang lain, itulah kamu jadi binatang. Bukankah juga Tuhan kau maafkan? Kadang manusia, kadang juga Tuhan. Sama seperti kau. Kau manusia, kadang-kadang juga kau jadi binatang. Ya kan? Memang si perih kawan saudara-saudaraku, memang perih. Saudaraku maksud ini dalam keadaan kau manusia. Ya. Makanya saya tanyakan kepada Anda, mana original? Kok susah sih, kok dipersulit? Kenapa sih? Emang itu nama orang Arab ya? Ya memang udah jelas. Kau minta data sesama kami pun kami siap. Sekarang kami minta data dari kau apa? Apa data pendukung kau, buku erek-erek? Belajar jujur. Belajar jujur. Panjang-panjang saya makanya jangan agar tidak panjang-panjang. Ya, dengar bodat yang tersayang dengar ya. Agar tidak panjang-panjang, tunjukkan datanya. Oke, data apa itu biar saya tunjukkan? Di mana di original teksmu bahwa nama Tuhanmu itu Allah. Original sekarang bisa saya tanggapi. Ya, silakan pakai data. Oke. Memang dalam bahasa teks originalnya itu Theos atau bisa juga berarti kau pencuri karena udah kau mengakui Theos. Ya, saya jelaskan dulu. Pencuri tidak perlu penjelasan. Di pencuri kalau di Medan tidak ada penjelasan, dipukuli. Sejak kapan pencuri dibilangnya sama yang dicuri barang? Gantian kita ngomong, bisa kita gantian ngomong. Agak bisa kita gantian ngomong. Makanya inilah ajaran yang diajarkan kepada kalian. Bisa berdusta untuk memberitakan Kristus. Siapa yang ajarkan itu? Junjungan kau. Di kami nggak boleh berbohong walau dalam hal apapun di Islam. Memberitakan Kristus dengan menggunakan dusta bisa. Baca ayat Bible kau, baca. Ya. Sekarang bisa saya tanggapi, Bang? Nggak perlu kau tanggapi, kau pencuri. Pencuri dipukuli, sejak kapan pencuri diminta penjelasan? Ricci, dale, bagudung, Ricci, bagudung. Iya, kenapa ya? Halo, kucing inam, bagudung lo. Marga apa kau? Staurus. Hangnya si blender itu. Yang Staurus. Nah, kau ganggu Pak blender. Nanti dia ini lagi siapa ini? Bagudung. Masa pencuri memberikan penjelasan? Sejak kapan pencuri? Ini nyolong nih dia. Terus pencuri dari mana, Bang? Ya kau pencuri, saudara kau mengatakan barusan, memang di original teksnya tidak ada yang ada Theos. Kalau memang di dalam original teksnya itu adalah Theos, berarti kau ambil barang orang lain, kau ambil dari kitab orang lain untuk kau miliki, seolah-olah itu bisa kau pakai. Itu pencuri. Oke, lanjut. Ya memang lanjut pencuri memang melanjutkan pencuriannya, memang bertahan dia seperti kau ini. Kan itu aja dalam apa ngomong, Bang? Ngomong pun. Pencuri diam dulu. Pencuri tidak butuh penjelasan, tidak dibutuhkan juga penjelasannya, diam. Kan barusan Anda menjawab tidak ada. Berarti pencuri. Kalau tidak ada kau jawab, lalu tiba-tiba ada, berarti dari mana kau ambil? Ada nggak kau minta izin? Tidak. Sama siapa minta izin? Sama siapa minta izin? Yang punya. Contohnya yang punya kau rupanya. Yang punya. Contohnya gini. Biar ku ajari kau. Yang ku ajari kau.
contohnya istri kau, ku ambil di rumah, ku bawa lah dia jalan-jalan. Tanpa izin kau, tanpa izin kau, bodat diam dulu, diam dulu. Abang nggak nyampe. Bodat diam dulu, bodat. Pencuri. Lanjut dulu. Memang harus lanjut, memang harus Iya, lanjut. Istri kau ku bawa lari tanpa izin kau. Oke. Saya pencuri atau bukan? Hah? Saya pencuri atau bukan? Itu namanya partole habis. Oh, makanya saya bawa istri kau kalau begitu. Oke, lanjut. Pencuri tidak butuh penjelasan dan tidak diberikan waktu untuk menjelaskan karena jelas-jelas mengambil yang tadi dia tidak punya, tiba-tiba diambilnya menjadi punya. Itu namanya pencuri. Masa ke pencuri? Biarkan saya dulu menjelaskan. Yang punya siapa? Itu yang kutanya. Yang punya dari orang tadi. Islam, yang punya itu orang Islam, punya Muslim itu. Nama Allah itu punyanya Muslim, bukan punyanya Otek. Terus kalau minta izin sama siapa? Ini. Sama Ya, jadi kok nggak usah maling-maling, kau. Diam pencuri, diam dulu. Ini ya, owner lagi nunjukin data nih, Maling diam ya. Nih, Indonesia dulu deh, Indonesia nih, KBBI. Data dari KBBI, Allah itu nama Tuhan, ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oh iya dong, dalam bahasa Arab. Kitab Al-Quran dalam bahasa Arab memang nama Tuhan. Nama ya. Terus kita lihat nih di kamus dari Cambridge nih ya. Ini kamusnya udah jelas nih, Allah. Ini ternyata apa Allah ini? The name of God for Muslim ya. Nih owner ngomong pakai data ya. Nama Tuhan orang Islam ya. Lihat ya. Kamus apa ini kelihatan ya? Kelihatan dong, masa enggak? Nih. Terus kamusnya Oxford juga nih bisa dilihat. Allah. Allah itu apa di sini? The name of God among Muslim ya. Nih owner udah ngasih data. Nah, lanjut Bang Jimen. Ya. Tunggu dulu owner, saya mau tanya dulu owner. Iya, Bisa? diam dulu pencuri tidak perlu bertanya. Di mana kau tahu pencuri? Pak polisi, saya bertanya dulu. Enggak dipukuli kau, bodat. Diam dulu. Mana ini ya? Diam, saya menginterogasi pencuri. Men ini nggak bisa orang ngomong kau buat. Tidak boleh, pencuri tidak bisa ngomong. Ngerti nggak kau? Gimana kau tahu pencuri bisa ngomong ketika dia ketahuan mencuri? Bisa saya tanya owner? Karena nggak bisa. Pencuri diam. Saya menginterogasi Anda. Saya bertanya kepada Anda karena saya mengumpulkan informasi bagaimana kau mencuri. Diam. Kau polisi rupanya, makanya kau sampai kayak gitu nggak bisa bertanya. Iya, saya polisi. Iya, polisi kau. Polisi apa? Polisi paret. Iya, dia muncul kau. Polisi untuk menangkap para pencuri nama-nama Tuhan orang. Bentar lagi nama Tuhan Bali udah kau curi. Kau Tuhan rupanya. Dia muncul kau. Aku lagi bertanya sama kau, bodat. Diam. Dia itu mau ngomong si itu. Masa dia nggak bisa ngomong? Diam kau Riko, Citorus, Dale, Heang, Lapet. Tuhanmu itu ala majang toko. Tuhanmu itu ala majang, ala bapa, ala anak, ala majang mati kita. Itu dia Tuhanmu itu, ya. Ala majang itu Tuhanmu itu. Mau tambah lagi yang baru. Ala bapa, ala anak, ala majang mati. Itu aku mau ngomong sama Bang Men. Apa lagi? Bang. Ya udah biar dia bicara sama inspirasi, nanti kau cakap. Oke, siap. Kasihlah dulu gantian kali bicara Bang Blender. Dia terus yang bicara ini. Apa yang kau sekarang saya tanya sama Anda. Tadi kan sudah ditunjuk dulu ngomong sini. Diam dulu muncul kau inspirasi. Diam dulu muncul kau. Kan tadi ditunjukkan owner menunjukkan itu adalah kepunyaan kami. Ini datanya, ini yang tertulis. Sudah kan? Data apa yang ditunjukkan itu? Diam data translate cuma diam. Utempelin juga muncul kau nanti. Diam muncul kau. Sekarang, itu datanya. Sekarang, itu kan the name of God for Muslim. Sekarang samamu. The name of God. God. Oke, God. Oke. Sekarang saya tanya kepada pencuri. Pencuri, di mana data menunjukkan bahwa yang kau sebutkan tiap hari itu di dalam isi Bible-mu itu adalah nama Tuhan kau. Menurut original teksmu. Mana cepat tunjukkan.
tadi kan udah dikasih tahu teks originalnya Theos atau Kurios, kan nggak perlu lagi ditahan gitu. Berarti tidak ada kata Allah kan? Oke, sekarang bisa saya ngomong sedikit aja, saya bilang Tidak kan? bisa, karena tidak ada, tidak bisa pencuri. Aduh, kalau kau datang di rumah pencuri, dicurinya istri kau berikan dia ngomong, kau berikan waktu dia ngomong. Awang belajar bahasa Inggris dulu lah. Tadi good, gak? Saya tanya sama kau berikan waktu sama dia ngomong, pencuri. Nggak bisa. Saya diam aja dulu lah. Oh men, berarti nggak bisa ngomong men. Nggak bisa ngomong nggak bisa karena tidak punya data, ya. Jadi gitu ya men. Enggak ya, memang seperti itu kalau sama saya. Nah, besarin saya. Kita lihat. Hebat kali kok ya men, nggak bisa ngomong orang jelas dong, jelas. Diam pencuri. Berapa nomor rekening men? Berapa transferkan ini slot ini? Tenanglah, mama kau aja. Bagi JP aku ini soalnya. Izin host, dibesarin saya host, biar kita tunjukkan bahwa owner menunjukkan data juga. Betul. Aku nggak yakin data ini. Bentar Satria, aku jadiin moderator dong, akunku yang ini bukan moderator, ribet pakai HP satunya buat moderator. Men. Pencuri diam, men. Aku mau ngomong ini men. Bapak kau ini gila kau. Nah, diam kau. Ya. Oke. Apalagi nih ditunjukkan ini? Dengar. Ada aja datanya. Ada para pencuri mengatakan bahwa itu sudah digunakan Kristen Arab sebelumnya. Oh, ternyata mari kita lihat. Ini namanya Prasasti Basilika di abad 512. Ya. 512 mana dulu lebih ada? Udah adakah Islam di situ? Iya, justru itu dengarkan dulu pencuri. Tadi dibilang Allah itu dari Islam, ditunjukkan datang. Diam dulu, kan belum ada Islam di situ. Pencuri, diam dulu. Lanjut. Nah, kayak gitu. Jangan tersinggung kalau dibilang pencuri gitu. Siap polisi. Iya, terima kasih. 512 Islam masih belum ada. Belum ada Bang. Oh, ya, Al-Quran masih belum ada. Bukan Islam. Itu kan bagus dia mengakui gitu. Iya, saya Al-Quran belum ada, memang betul. Sabar kau. Ya, kata Allah belum digunakan juga. Buktinya apa? Di sini prasasti Kristen 512 di abad 512. Prasasti apa tadi Bang? Kristen tadi situ. Diam dulu. Di sini menggunakan Kristen. Diam dulu Bujang 6. Mantap kali Kristen ini memang. Digunakan kata ilah, bukan Allah. Kristen Arab menggunakan kata ilah. Ini dia, ilah. Ilah ya. Mari kita lihat ini Om Petrus dengan Om Paulus. Coba zoomkan dulu. Zoomkan men. Diam dulu muncung pencuri. Kristen Ortodoks ya. Awal mula nama gereja mereka itu adalah Patriarkat Bunda Maria Sab. Nah, ya. Kita lihat betul nggak ada kata Allah mereka gunakan. Ternyata di dalam. Berarti Tritunggal dong. Diam dulu. Nah, ilah bukan Allah. Kristen Arab